Jenius Medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 786-790. Untuk itu, Jericho Lee melakukan persiapan yang sangat matang. Dia pertama kali menjelaskan banyak hal penting kepada Cheng Hai, dan meminta Cheng Hai untuk memperkuat kewaspadaan dan pertahanan perusahaan dalam beberapa hari terakhir. Pada saat yang sama, dia memperhatikan dengan cermat berita dari keluarga Gai dan memberitahunya sesegera mungkin. Dia juga meminta Cheng Hai untuk mencabut beberapa paku yang mengintai di perusahaan, mengaudit kembali informasi karyawan di perusahaan, dan membersihkan orang dalam. Setelah itu, dia membeli makanan dan air, karena dia harus tutup setidaknya selama 3 hari, sehingga dia harus makan dan minum. Dia meminta informasi kepada Cheng Hai dan membeli pedang yang terbuat dari sari besi hitam di rumah lelang bawah tanah. Dalam pertempuran sebelumnya, pedang besi biasa yang dia gunakan tidak dapat menahan gerakan bela diri berintensitas tinggi sama sekali. Namun, dia tidak bisa dengan mudah mengeluarkan pedang Xuan Yuan, jadi dia harus menggantinya dengan senjata yang kuat. Dia telah merencanakan untuk menyiapkan beberapa bahan alami dan harta lokal yang mengandung kekuatan spiritual untuk memfasilitasi budidaya dan terobosannya sendiri, tetapi Li Wenyan telah memberinya sepotong Huo Lingzi sebelumnya, yang menyelamatkannya dari upaya pencarian. Li Shao, begitulah situasinya. Keluarga Gai setuju untuk mengadakan pertarungan di Menara Langit dan Bumi dalam 7 hari. Cheng Hai berkata dengan gugup. Dalam 7 hari. Jericho Lee mengerutkan kening dan mengangguk. Oke, aku tahu. Waktunya singkat, tapi itu cukup baginya. Setelah menutup telepon, dia pergi ke dasar lembah dengan semua yang telah dia persiapkan. Hanya di tempat-tempat yang tidak dapat diakses orang dapat menghindari gangguan. Segera, berita bahwa Guru Lee menantang Gai Jiuyu adalah menyebar. Tidak ada keraguan bahwa berita ini menyebabkan konsensus di antara seni bela diri. Semua orang tidak percaya bahwa Guru Lee memiliki keberanian untuk menantang Gai Jiuyu yang terkenal. Apakah Gai Jiuyu keluar dari gunung? Salah. Apakah berita ini salah? Beraninya Tuan Li menantang Gai Jiuyu. Apakah dia gila? Orang itu tidak ingin hidup. Siapakah Gai Jiuyu? 20 tahun yang lalu, dia sudah menjadi penguasa surga. Jika dia bertarung keras melawan 7 penguasa surga, dia bisa menjadi tak terkalahkan dan membunuh semua lawannya. 20 tahun telah berlalu. Kekuatan Gai Jiuyu jelas berbeda dari sebelumnya. Menantang orang kuat seperti itu berarti mencari kematiannya sendiri. Meskipun Tuan Li pada akhirnya bangkit dan membunuh kepala 7 keluarga di Provinsi Huizu, tidak pasti apakah dia adalah penguasa surga. Bagaimana dia bisa menantang Gai Jiuyu? Meskipun Tuan Li adalah guru surga, dia sangat berbakat. Tapi betapapun kuatnya dia, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan orang kuat yang telah terkenal selama 20 tahun? Mati. Aku tidak tahu. Anda tidak ingin terlalu bersemangat. Saya pikir Tuan Li pasti memiliki ketergantungan dan kartu yang tidak diketahui jika dia berani menantang Gai Jiuyu. Aku pikir juga begitu. Tidak ada orang yang bodoh. Sejak kebangkitan Lie, dia tidak pernah kalah. Bahkan jika dia adalah master seperti Sang Gai Jiuyu, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Banyak orang yang gempar dan menimbulkan banyak kontroversi. Jelas sekali, berita tentang pertarungan menentukan antara pria kuat yang menjadi terkenal 20 tahun lalu dan seorang guru surgawi muda yang menjadi pusat perhatian baru-baru ini penuh dengan topik. Tuan Li tidak pernah dikalahkan. Gai Jiuyu telah terkenal selama 20 tahun dan dikenal sebagai dewa perang yang tak terkalahkan. Tabrakan keduanya bisa digambarkan seperti menyerap bola mata. Segera, beberapa orang mengetahui kisah mendalam tentang pertunangan tersebut. Alasannya adalah Tuan Li menabrak langit bersalju, yang mengejutkan banyak orang. Sebagai hari pertama pujian dari dunia luar, Gai Suetian dipukuli oleh Guru Li, yang secara langsung menegaskan fakta bahwa Jericho Lee adalah penguasa surga. Bagaimanapun, hanya penguasa surga yang bisa mengajar Gai Suetian. Saya tidak menyangka penyebab pertunangan ini adalah sedikit kebencian pribadi. Apa yang aneh tentang itu? Gai Suetian adalah putra Gai Jiuyu. Jika putranya dipukuli, bolehkah saya tidak muncul? Bagaimanapun, Gai Suetian adalah keluarga Gai dan hari pertama popularitas Gai. Jika Gai Jiuyu tidak melindungi wajah keluarganya, orang lain akan mempertanyakan kekuatan keluarga Gai. Tentu saja, kebanyakan orang mempunyai sikap pesimis terhadap Tuan Li. Meskipun beberapa orang mendukung Tuan Li dan berpikir bahwa Tuan Li tidak akan sombong untuk menantang Gai Jiuyu, kebanyakan orang berpikir bahwa Tuan Li sombong. Bagaimanapun, Gai Jiuyu adalah penguasa surga 20 tahun lalu. Dalam 20 tahun terakhir, kekuatannya pasti telah berkembang ke tingkat yang mengerikan. Kebanyakan orang mengira Guru Li akan mati kali ini. Kantor pusat perusahaan Rende, Kota Lusu, Provinsi Huizu. Ketika Do Shuai mendengar bahwa Guru Li akan menantang Gai Jiuyu, dia juga ketakutan. Apa katamu?
Apakah Li Sao ingin menantang Gai Jiuyu yang terkenal? Dou Suai sangat ketakutan hingga dia hampir jatuh dari kursinya. Chang Sanshi mengerutkan kening dan menjadi pucat. Saya sudah meminta orang untuk mengkonfirmasi berita tersebut. Cheng Hai juga telah mengkonfirmasi bahwa Li Sao yang memulai pertunangannya. Dou Suai tidak dapat mempercayainya. Betapa cerobohnya Li Sao meskipun Jericho Lee selalu memberinya kesan bahwa dia tidak terkalahkan, nama Gai Jiuyu terlalu keras. Ini adalah keberadaan yang menyedihkan dan menakutkan di Tiongkok. Meskipun dia memiliki kepercayaan diri, dia tidak bisa lebih percaya diri. Chang Sanshi menghela nafas dalam-dalam, aduh. Sejujurnya, apa yang dipikirkan Li Sao? Gai Jiuyu tidak lebih baik dari prajurit lain yang dia temui di masa lalu. Dikatakan bahwa Gai Jiuyu adalah penguasa surga 20 tahun yang lalu. Jika dia bertarung sendirian melawan 7 penguasa surga, dia bisa membunuh ketujuhnya. Kekuatan bertarungnya tak tertandingi. Bagaimana Li Sao bisa memenangkan lawan seperti itu? Satu sisi Yu Jie juga sangat khawatir, Li Sao harus punya rencananya sendiri. Aku tidak tahu. Aku bertanya pada Cheng Hai. Li Sao memberitahunya sesuatu, dan kemudian tidak ada kabar. Kurasa aku seharusnya tutup mulut. Chang Sanshi menjawab tanpa daya. Ah, wajah mereka berubah. Pada saat ini, bukankah itu berarti kekuatan Jericho Lee lebih rendah daripada Gai Jiuyu? Tidak. Ini masalah besar, Li Sao. Ini berantakan. Wajah Yu Jie sangat panik dan sangat gelisah. Dou Suai melambaikan tangannya dan meminumnya dengan suara dingin, rencana hari ini adalah mempercayai Li Sao. Dia yakin akan mengalahkan lawannya. Mereka saling memandang dan tidak bisa menahan anggukan. Ya, mereka tidak punya pilihan lain selain mempercayai Jericho Lee. Dou Suai kemudian merekrut seorang bawahan, saya pikir kita perlu pergi ke ibu kota. Xiao Wang, pesan 3 tiket untuk 7 hari sekaligus. Baiklah. Beritanya terus menyebar. Tidak hanya Dou Suai dan para 7 keluarga di Huizu mengetahuinya. Ya Tuhan. Li Sao, apa yang akan kamu lakukan? Benarkah itu, kakek? Apakah dia benar-benar akan menantang pedang Tianyu Gai Jiuyu? Bukankah Anda mengatakan bahwa Gai Jiuyu harus menjadi orang pertama dalam seni bela diri Tiongkok? Ya. 20 tahun yang lalu, dia adalah orang nomor 1 di dunia seni bela diri Tiongkok. Sekarang kekuatannya hanya akan menjadi lebih mengerikan. Bab 787. Mereka tidak mengerti mengapa Jericho Lee membuat keputusan yang begitu sembrono. Anggota ketujuh keluarga sangat bingung dan gelisah. Sejak mereka mencapai kerjasama dengan Jericho Lee dan menggantikan 7 keluarga asli, reputasi, status, dan kekuasaan mereka telah langsung ditingkatkan beberapa tingkatan. Sejujurnya, mereka sama sekali tidak ingin Jericho Lee mengalami kecelakaan. Karena semakin kuat Jericho Lee, semakin kuat pula dukungannya. Dengan cara ini, mereka akan terus menjamin kesejahteraan ketujuh keluarganya dan tidak akan diganggu. Jericho Lee menantang Gai Jiuyu, yang membuat mereka gelisah dan panik. Bagaimana jika Jericho Lee hilang atau bahkan mati? Mereka kesulitan tidur dan makan. Usai kolusi, ketujuh keluarga tersebut langsung mengambil keputusan untuk memesan tiket pesawat selama 7 hari. Bagaimanapun, mereka harus menyaksikan pertarungan yang menentukan, tidak peduli menang atau kalah. Mohisme. Saya bertanya-tanya mengapa kelopak mata saya melonjak-lonjak akhir-akhir ini sehingga saya selalu merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Mo Lingyan duduk di depan meja rias, dan wajah cantiknya penuh keraguan. Saya tidak tahu kenapa. Sejak kemarin, dia merasa sangat bingung ketika dia bangun, seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi, tetapi dia tidak mengerti apa yang akan terjadi setelah memikirkannya. Apakah ada yang salah dengan Jericho Lee? Mo Lingyan dengan hati-hati mengambil ponselnya dan menelepon Jericho Lee. Duh. Suara panggilannya sangat panjang, tetapi ini adalah respons mekanis dari perintah suara. Aneh, dia memutar nomor itu lagi, tetapi tidak ada yang menjawab. Ada apa? Kenapa Jericho Lee tidak menjawab teleponku? Dia tidak dapat memahaminya, tetapi dia berpikir bahwa Jericho Lee sangat sibuk pada waktu-waktu biasa, dan aku khawatir dia tidak punya waktu untuk menjawab teleponnya. Ketika dia sedang mencari seseorang di ibu kota, jadi dia mengirim pesan singkat terlebih dahulu. 1 jam kemudian, tidak ada jawaban. Hal ini akhirnya membuatnya merasa tidak nyaman. Tidak peduli seberapa sibuknya Jericho Lee, dia harus melihat pesan teksnya. Meski dia hanya menjawab 1 kata, dia bisa yakin akan keselamatannya. Dia segera melihat-lihat buku alamat, memutar nomor telepon seseorang, halo. Ada yang ingin ku minta bantuanmu. Kamu harus berjanji padaku, yaitu. Setelah menutup telepon, dia mengambil tas di atas meja dan bergegas keluar dari pintu. Ibu kotanya, keluarga Rong. Kakek, ada berita yang sangat tidak terduga, kata Rong Tianlin sambil tersenyum aneh.
Apakah ini berita bahwa Tuan Li ingin menantang Ge Jiuyu? Saya sudah tahu. Dengan baik. Rong Tianlin mengangguk, Tuan Li ini benar-benar sombong. Saya berani menantang Ge Jiuyu. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Rong Changsheng juga berpikir inilah alasannya. Haha, orang-orang percaya diri, bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Ada banyak orang gila di dunia. Saya melihat banyak orang seperti Tuan Li. Dia telah menjalani sebagian besar hidupnya. Orang seperti apa yang belum pernah dia temui? Dalam benaknya, Li Ye, orang yang sombong, sudah lama mengenalnya, tapi menurutnya Li Ye hanya mencari kematiannya sendiri. Kakek, apakah menurutmu Tuan Li benar-benar memiliki kemampuan untuk menantang Ge Jiuyu? Rong Tianlin tampak menggoda. Rong Changsheng memandangnya dan tertawa, kamu hantu kecil yang pintar, siapakah Ge Jiuyu? Kekuatannya, di Tiongkok bisa dikatakan orang pertama, anjing dan kucing manapun bisa menandinginya. Tantangannya kali ini hanyalah mencari kematian. Tentu saja, meskipun dia kalah, itu akan membuatnya terkenal. Selama dia bisa menyelamatkan nyawanya, itu patut dibanggakan. Yah, menurutku Ge Jiuyu membunuhnya dengan satu pedang. Rong Tianlin menyeringai. Di matanya, Tuan Li adalah seorang badut. Yah, bukan urusan kita apakah dia mati atau tidak. Rong Changsheng tampak acuh tak acuh dan bertanya, bagaimana kabar perusahaan? Rong Tianlin dengan cepat menjawab, sudah ditangani, tikus-tikus sudah ditangani. Perusahaan tidak berada dalam masalah serius untuk saat ini. Tetapi jika Anda ingin pulih, saya khawatir ini akan memakan waktu lama. Pulihkan saja. Pelan-pelan, tidak masalah. Keluarga Rong memiliki karir yang hebat, dan kehilangannya tidak terlalu buruk. Kali ini, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Aku tidak salah mengira kamu puas dengan cucu ini. Terima kasih atas pujianmu. Ini juga pelajaran bagus dari kakekku, dan bantuan kakak laki-lakiku. Aku hanya melakukan yang terbaik. Rong Tianlin berkata dengan rendah hati, tetapi wajahnya cukup melayang. Mereka berbicara, tertawa, dan banyak bicara. Jelas, mereka tidak memiliki ekspektasi positif terhadap tantangan Li Ye terhadap Ge Jiuyu. Mereka bahkan tidak memiliki ekspektasi apapun terhadap janji mati. Mereka bahkan tidak punya niat untuk melihatnya. Di halaman, beberapa orang membicarakan tentang pertunangan antara Li Ye dan Ge Jiuyu, tetapi mereka tidak optimis tentang Jericho Li, sama seperti Rong Tianlin. Menyelesaikan. Kakak laki-laki. Pidato Bao Tianlong, segera mendongak dan datang, apakah tantangan Li Ye menutupi 9 rumor itu? Saya pernah mendengarnya. Ya. Saudaraku, apa pendapatmu tentang rumor ini? Seorang Tiangang bertanya dengan tergesa-gesa. Seorang Tianlong menghembuskan nafas dingin di mulutnya, dan matanya dingin. Kalau begitu Tuan Li, bunuh Tianke. Tentu saja aku berharap dia akan dihancurkan oleh Jiuyu. Kematian seorang Tianke selalu menjadi simpul di hatinya. Jika dia bisa, dia ingin membuat Jericho Li frustasi. Tapi kekuatan Jericho Li terlalu kuat, bahkan ahli jangka menengah ramuan emas Tianke tidak punya cara. Sejauh ini, tidak salah satu di Anjia memiliki kemampuan untuk membunuh Jericho Li. Bajingan kecil itu terlalu jahat. Seorang Tiangang harus mengakui bahwa Jericho Li sangat aneh. Sungguh luar biasa bahwa seorang pria berusia awal 20-an memiliki kekuatan tahap akhir Jindan. Baiklah. Tidak peduli seberapa kuat dia. Wajah seorang Tianlong menunjukkan rasa jijik yang kuat, kali ini dia ingin mati, untuk menantang Ge Jiuyu. Dengan kekuatan Ge Jiuyu, dia tidak bisa bertahan dari 3 pedang Ge Jiuyu. Dia juga cukup akrab dengan kekuatan pedang ilahi Ge Jiuyu Tianyu. Ada banyak guru surgawi yang mati di bawah pedang Tianyu, tetapi tidak satupun dari mereka yang dapat bertahan dari ketiga pedang tersebut. Inilah alasan mendasar mengapa Ge Jiuyu bisa menjadi orang pertama di dunia seni bela diri Tiongkok. Saya harap begitu. Seorang Tiangang menghela nafas, jika bukan karena kematian Tianke dan Diakon sibuk mencari Li Wenyan, dia akan mati 10.000 kali. Kematian anting adalah bekas luka di hati mereka. Biarkan anak itu hidup beberapa hari lagi untuk sementara waktu. Mungkin dia akan mati langsung di tangan Ge Jiuyu, jadi kita tidak perlu membalas dendam lagi. Seorang Tianlong kini penuh harapan bahwa Ge Jiuyu bisa membunuh Jericho Li demi mereka. Saat ini, seorang pelayan masuk. Ada apa masalah ini? Seorang Tiangang segera bertanya. Diakon telah mengirim pesan bahwa beberapa pemilik keluarga harus pergi menemuinya. Pelayan itu segera menjawab dengan hormat. Mendengar ini, wajah seorang Tianlong berubah dan matanya menjadi cerah. Itu seharusnya orang yang kita pilih dan kirim ke Diaken untuk mengolahnya menjadi guru surgawi. Pasti begitu. Pergi, temui Diakon segera. Bersemangat, mereka berbalik dan bergegas keluar rumah. Bab 788 Keluarga Fu. Tuan Li ingin menantang pedang Tianyu untuk menutupi Jiuyu.
Kelopak mata Fu Bai melonjak liar, melompat dari kursi. Setelah mengetahui beritanya, dia sedikit bingung. Dia tidak percaya Tuan Li begitu berani menantang Gai Jiuyu yang terkenal itu. Tahukah Anda, Gai Jiuyu sudah terkenal sejak lama, dan kekuatannya luar biasa. 7 guru surgawi mengepungnya, tetapi dia bukanlah lawannya. Efektivitas tempur ini, belum lagi, adalah satu-satunya di dunia. Untuk menantang Tuan seperti itu, untuk mati. Apakah orang itu bosan hidup? Wajah Fu Bai tidak yakin. Dia tidak mengerti mengapa Jericho Lee melakukan itu. Dia tidak bodoh. Dia sudah lama berspekulasi dari petunjuk bahwa Jericho Lee adalah Tuan Li, tapi dia dikejutkan oleh berita yang meledak-ledak. Dia tahu kekuatan Jericho Lee sangat kuat, tapi Gai Jiuyu lebih kuat. Apa yang dia pikirkan? Tidak, aku tidak bisa menontonnya begitu saja. Begitu suaranya turun, dia bergegas keluar pintu. Di ibu kota saat ini, ada banyak orang seperti dia. Beberapa orang ingin menyaksikan kegembiraannya, sementara yang lain tentu saja mempertanyakan kekuatan Tuan Li dan ingin memverifikasi dugaan mereka. Setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda-beda, tetapi hanya sedikit orang yang optimis terhadap Jericho Lee. Tentu saja banyak orang yang memiliki pemikiran lain saat ini, seperti carilah Tuan Li. Mereka memikirkan cara menemukan Tuan Li dan melihat apakah dia sekuat sang legenda, atau menggunakan dia untuk mencapai beberapa tujuan. Tentu saja, saat ini Jericho Lee sedang berlatih dalam pengasingan. Sangat mustahil bagi orang-orang itu untuk menemukannya. Mereka tidak dapat menemukannya, jadi mereka memblokir perusahaan tersebut. Hanya dalam beberapa hari, Cheng Hai menemukan beberapa tamu aneh datang ke perusahaan. Tuan Cheng, apakah Anda tahu di mana Tuan Li sekarang? Cheng Zong, apa pendapatmu tentang pertarungan antara Li Ye dan Gai Jiuyu? Bahkan beberapa reporter tabloid dari warung datang ke pesta tersebut. Cheng Hai hanya berpikir kepalanya besar. Tak heran jika Jericho Lee mengingatkannya untuk memperkuat keamanan perusahaan. Dia hanya meminta pihak keamanan untuk mengusir orang-orang tersebut. Sejujurnya, dia tidak tahu di mana Jericho Lee berada dan bagaimana menjawab orang-orang ini. Aku bercanda. Lembah Tianlan, setelah 2 hari pertama pembuatan bir, penutupan Jericho Lee telah mencapai momen kritis. Jalan surga, asas hukum langit dan bumi, jika mau. Rumus ringkas dari Alkitab medis masih melekat di benaknya selama beberapa waktu. Dia perlahan-lahan menjalankan ki yang sebenarnya, yang menyuburkan bunga-bunga di bidang ramuan. Setelah memasuki masa pembukaan lembah, benih dadau telah mekar dari anakan pohonnya. Dia sudah memiliki kondisi untuk mempengaruhi alam berikutnya. Dia hanya perlu membiarkan bunga-bunga di jalan raya mekar dan berbuah, memecah bunga dan buah pada saat yang sama, dan memadatkan ramuan emas dalam hidupnya sendiri. Kali ini, jika dia ingin memasuki periode inti emas, dia perlu memadatkan 3 inti emas dalam hidupnya. Berdasarkan tingkat kesulitannya, dia awalnya memilih yang ada di bidang ramuan. Perlihatkan pada saya. Zenki seperti sungai, menyirami bunga-bunga di jalan raya. Segera setelah bunganya mekar penuh, lambat laun mereka mulai mengikuti hukum alam dan mulai layu dan layu. Di antara bunga-bunga tersebut terdapat cahaya keemasan, yang merupakan kekuatan jalan yang terkondensasi dari bunga-bunga jalan. Bisa dikatakan itu adalah bentuk embrio dari Benming Jindan, namun jauh dari Benming Jindan. Kesadaran ilahi, masuk. Dengan gerakan dalam pikirannya, dia segera mengekstrak jejak kesadaran ilahi dan memasuki dantian. Setelah memecahkan bunga-bunga di jalan, dia sepenuhnya menyatu dengan cahaya keemasan. Alasan mengapa ramuan emas Benming begitu kuat adalah karena ia memiliki kesadaran ilahi, yang merupakan garis pertahanan terakhir prajurit dan landasan dari guru surgawi. Ketika kesadaran ilahi dan cahaya keemasan mulai menyatu, Jericho Lee tiba-tiba menemukan bahwa kecepatan cahaya keemasan yang meraih ki asli tiba-tiba meningkat, seperti lubang hitam, dengan gila melahap ki asli di pembuluh darah. Bersenandung. Jericho Lee segera mendesak tripod dewa di lautan pengetahuan. Kekuatan pahala dan kebajikan yang bergejolak berubah menjadi ki asli dan bergabung ke dalam dantian. Yi. Orang bijak medis, masuk. Dia segera mengintegrasikan banyak wawasan seni bela diri ke dalam cahaya keemasan. Jika kesadaran ilahi adalah mesin yang menggerakkan ramuan emas, maka persepsi seni bela diri menentukan ukuran dan kekuatan mesin tersebut. Dia ingin mengukir pengalaman seni bela dirinya ke dalam ramuan emas dalam hidupnya sedikit demi sedikit. Ini tentu merupakan proses yang panjang dan sulit. Jericho Lee membutuhkan 2 hari untuk melakukan ini. Tentu saja, ini karena dia tidak mahir dalam mempraktikkan alam guru surgawi untuk pertama kalinya, tetapi ini juga menunjukkan betapa sulitnya alam ini. Jika tidak, tidak akan banyak praktisi seni bela diri yang terjebak dalam masa kehancuran lembah sepanjang hidup mereka. Berdengung. Pada hari keempat penutupan, setelah menghabiskan semua kelebihan dan keutamaan di tripod, ramuan emas pertama akhirnya menjadi.
Melihat ramuan emas yang penuh dengan pola tau kuno dan sederhana serta nafas yang kuat dari tampilan dalam, wajah lelah Jericho Lee menunjukkan senyuman gembira. Nah, ramuan emas pertama akhirnya dibuat. Tentu saja biayanya sangat besar. Kuali Dewa, yang telah diperluas berkali-kali seiring dengan peningkatan budidaya, telah menghabiskan semua akumulasi pahala dan kebajikan. Bahkan ki sejati di pembuluh darahnya telah ditelan oleh ramuan emas, yang membuatnya merasa lemah dan terkuras. Sangat sulit untuk menembus periode inti emas. Konsumsi ki saja jauh melampaui semua alam sebelumnya. Secara kasar, dia hanya memadatkan ramuan emas pertama, dan mengkonsumsi lebih dari 10 kali terobosan aslinya di periode akhir Bigu. Meskipun dia berhasil menembus periode terakhir Bigu, dia sedikit lemah, tetapi tidak ada fenomena bahwa ki sebenarnya di ototnya terkuras. Dia segera mengeluarkan potongan Ganoderma lucidum yang diberikan Li Wenyan dan menelannya. Ledakan. Begitu api Ganoderma lucidum masuk, dia langsung merasakan energi panas dan dahsyat mengamuk di bidang ramuan. Energi panasnya seakan membakar otot-ototnya hingga menjadi abu. Sungguh kekuatan yang sombong. Jericho Lee sedikit terkejut. Dia segera membalik Alkitab medis untuk memurnikan api Ganoderma lucidum. Sesaat kemudian, dia menghela nafas panjang, matanya penuh kegembiraan, sangat bagus, hanya sepotong kecil kekuatan spiritual, begitu kaya, seketika membiarkan semua ki sebenarnya dari tendon dan pembuluh darah pulih, belum lagi, tapi juga meluap banyak, kelebihannya juga masuk ke dalam kuali. Layak menjadi hakikat langit dan bumi. Jericho Lee segera menggigitnya lagi dan memurnikan Ganoderma lucidum. Saat kekuatannya masih merajalela, dia mengarahkannya ke dalam hati dan mulai menyempurnakan ramuan kehidupan kedua. Ramuan emas kehidupan yang pertama ada di dantian, yaitu perut. Yang kedua ada di dalam hati. Yang disebut hati adalah ruh jiwa. Di antara 3 roh dan 6 roh, hati adalah yang terpenting. Bagi sebagian besar pejuang, hati adalah kelemahan. Jericho Lee memilih ramuan emas kedua untuk mengatasi kelemahan ini. Benming Jindan memiliki kekuatan yang besar dan dapat digunakan untuk pertahanan. Dengan kata lain, Benming Jindan yang kedua berfungsi sebagai pelindung jantung. Bab 789. Kesadaran ilahi, masuk. Orang bijak medis, masuk. Minuman rendah hati, 2 kekuatan berbeda, mulai menyatu dengan cahaya keemasan, dan kemudian terus melahap ki, dari awal hanya sedikit kejayaan, perluasan, pertumbuhan. Dengan pengalaman menyempurnakan ramuan emas pertama Benming, kecepatan pemurnian Jericho Lee kali ini meningkat pesat, hanya membutuhkan waktu 1,5 hari. Pada malam kelima kultivasi, Jericho Lee mulai menyempurnakan ramuan emas ketiga dalam hidupnya. 1,5 hari lagi. Sudah cukup, tapi aku harus mempercepat. Ramuan emas kehidupan yang ketiga ada di lautan pengetahuan, yaitu Tianlinggai, otak. Sebagai salah satu organ terpenting tubuh manusia, otak juga merupakan kedudukan Suangling dalam 3 roh dan 6 roh. Bagi seorang pejuang, tubuh fisik yang kuat dapat memperoleh kemampuan bertarung yang kuat, namun rasa laut yang kuat dapat melakukan serangan jarak jauh dan menang terlebih dahulu. Menurut Alkitab medis, seorang pejuang dengan akal ketuhanan yang kuat dapat menyerang lawannya dengan akal ketuhanannya. Ia dapat dengan mudah membunuh lawannya dari jarak ratusan meter, membuat lawannya tidak berdaya dan tidak dapat diprediksi. Jadi apa yang ingin dilakukan Jericho Lee dengan ramuan emas ketiga adalah untuk melindungi kesadaran ilahinya sendiri, sehingga orang lain tidak dapat menyerang kesadaran ilahinya sendiri. Menelan sisa api Ganoderma lucidum ke dalam mulutnya, energi panas dan dahsyat itu hampir menghancurkan otot dan pembuluh darahnya. Dia menjalankan ki asli dengan gila-gilaan dan mengerahkan kesadaran ilahi untuk menyatu dengan cahaya keemasan. Akal ilahi, koagulasi untukku. Di lautan kesadarannya, dia memiliki kesadaran ilahi yang sangat kuat, yang berbeda dari 2 masa sebelumnya. 2 kali pertama untuk memurnikan ramuan emas Benming, hanya diperlukan 1 gumpalan kesadaran ilahi. Memurnikan ramuan emas di lautan pengetahuan itu sendiri sangat berbahaya. Begitu ada masalah dalam proses pemurnian, itu sama saja dengan memasang bom di kepala. Yang ringan menjadi bodoh, yang berat langsung terbunuh. Jericho Lee dengan hati-hati mengendalikan kesadaran ilahi dan kondensasi cahaya keemasan. Pada saat ini, peran tripod ilahi disorot. Pada awalnya, ketika dia secara resmi memasuki latihan seni bela diri, dia menempa tripod dewa. Tripod ilahi dapat menyimpan kekuatan pahala dan kebajikan, dan seiring dengan peningkatan kultivasinya, tripod tersebut terus berkembang. Terlebih lagi, ketika tripod dewa mencapai tingkat kultivasi tertentu, ia dapat digunakan sebagai senjata untuk bertarung dengan manusia. Kali ini, sebagai lapisan pelindung yang sempurna, Sending memainkan peran uniknya. Jericho Lee menempatkan pusat cahaya keemasan dan kesadaran ilahi di dalam kuali. Bersenandung. Dari atas tripod, cahaya keemasan samar muncul, yang sepertinya memantulkan cahaya keemasan ramuan emas Benming. Jika tripod tidak berantakan maka tidak akan rusak.
Melihat hal ini, Jericho Lee tiba-tiba mendapat ide yang luar biasa, karena cahaya keemasan Sending dan Benming Jindan berasal dari tempat yang sama, mengapa saya tidak menggabungkan Jindan ketiga secara langsung dengan Sending? Ini benar-benar ide yang berani, tapi juga ide yang sangat gila. Selama ini, Jericho Lee telah berlatih dengan ketat sesuai dengan Alkitab medis, dan tidak pernah pandai dalam melakukan advokasi. Dalam Alkitab medis, ramuan emas untuk memadatkan dan memahami laut juga perlu dipisahkan. Tidak, itu tidak disebutkan dalam Alkitab medis. Itu terlalu berisiko. Jika saya melakukan kesalahan, saya akan mati. Begitu ramuan emas gagal mengembun dan menyebabkan ledakan di lautan pengetahuan, akibatnya adalah kematian mendadak di tempat, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyelamatkan. Tapi, Jericho Lee ragu-ragu lagi. Alkitab medis tidak mengatakan bahwa ramuan emas Benming tidak dapat diintegrasikan dengan tripod. Hanya dikatakan bahwa tripod terkenal dengan kelebihan dan keutamaannya dan tidak akan pernah rusak. Alasan mengapa dia berani mengemukakan ide gila tersebut adalah karena Sending memiliki karakteristik yang tidak dapat dihancurkan secara mutlak. Selama Anda menggunakan tripod sebagai penghalang, ramuan emas Benming akan sekokoh emas. Apakah kamu menginginkannya atau tidak? Sulit baginya untuk menentukan pilihan. Begitu dia melakukannya, itu berarti dia tidak melakukan praktik sesuai dengan Alkitab medis, atau bahkan menyimpang dari Alkitab medis. Namun menurutnya setiap orang berbeda dalam praktiknya. Hanya mereka yang cocok dengan dirinya sendirilah yang terbaik. Setelah mempertimbangkan pertarungan antara surga dan manusia, dia mengertakkan gigi, tidak masalah. Alkitab medis tidak mengingatkan kita bahwa tidak ada fusi, yang berarti setengah hingga setengah kemungkinan bisa menyatu. Petik 2. Hal ini tentu sangat beresiko, sekali taruhan kalah maka akibatnya akan hancur. Namun begitu taruhannya dimenangkan, hasilnya akan membahagiakan, bahkan membawa keuntungan yang tidak terduga. Karena karakteristik tripod yang tidak dapat dihancurkan, jika ramuan emas diintegrasikan dengan tripod, maka ramuan emas tersebut tidak akan dapat dihancurkan. Ini setara dengan keabadian Jericho Lee. Bagi mereka yang dipersenjatai dengan ramuan emas, begitu ramuan emas dihancurkan, orang akan mati. Selama ramuan emas tidak dihancurkan, bahkan jika tubuh rusak parah, selama jantung tidak dihilangkan, dan kepala dipenggal, itu adalah kerusakan yang benar-benar tidak dapat diperbaiki, dan prajurit itu tidak akan mati. Jindan sendiri memiliki kekuatan perbaikan yang kuat. Setelah sedikit luka pada kulit, akan segera membaik seperti semula. Seluruh Xiaoqiang tidak bisa dibunuh. Itu sebabnya ahli Jindan sulit dibunuh. Faktanya, meski sebagian besar obat mujarab itu kuat, tidak ada satupun yang berani terkena musuh dengan mudah. Semuanya dilindungi dengan hati-hati. Jika imajinasi Jericho Lee berhasil dan ramuan emas serta Sending terintegrasi, maka efektivitas tempurnya tidak akan melonjak beberapa kali lipat. Hanya kesuksesan, bukan kegagalan. Setelah mengambil keputusan, Jericho Lee segera mendesak Jin Guang, Senzi dan Sending untuk saling menghubungi. Pada awalnya, dia pertama kali memilih untuk mengintegrasikan cahaya keemasan dengan tripod dewa. Tripod ilahi itu sendiri dan cahaya keemasan memiliki akar dan asal yang sama, dan integrasinya relatif sederhana. Perlihatkan pada saya. Bukan kebetulan bahwa dua jenis akar dan homologi yang sama dengan mudah digabungkan tanpa ada penolakan. Sangat bagus. Berikutnya adalah pengetahuan ilahi. Ini adalah hal yang paling penting. Begitu kesadaran ilahi dan tripod ilahi saling tolak-menolak, itu akan sangat sulit. Dia dengan hati-hati mendorong segumpal kesadaran ilahi untuk menyentuh tripod. Sending bergetar dan cahaya keemasan berkembang, yang darinya muncul kekuatan tolak yang kuat. Hati Jericho Lee tenggelam. Seperti yang diharapkan, penolakan terjadi. Sekalipun Sending terletak di lautan pengetahuan, hal itu tidak dapat dihindari. Bukankah mereka berasal dari tempat yang sama? Dia tidak panik karena hal ini, tetapi terus mendorong kesadaran ilahi, dan pada saat yang sama mengoperasikan Alkitab medis untuk membimbing. Bas. Namun, Sending tampaknya sudah sepenuhnya menyesuaikan diri dengan iklim. Rasa jijik yang kuat, membuat Jericho Lee mulai pusing. Masalah. Jericho Lee sedikit bingung sejenak. Dia berpikir keras. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya, benar. Bagaimana jika saya menggunakan kesadaran ilahi untuk mengukir rune jalan pencerahan yang agung? Ramuan emas Benming tidak hanya membutuhkan ki sejati, kesadaran ilahi, dan cahaya keemasan, tetapi juga pencerahan seni bela diri. Dia berpikir untuk menggunakan kesadaran ilahi untuk mengukir tanda persepsi Wudao pada tripod ilahi. Pada saat itu, ia pertama kali mengintegrasikan kesadaran ilahi dan persepsi seni bela diri, karena ia telah berhasil menyempurnakan ramuan emas Benming dalam 2 kali sebelumnya, sehingga tidak ada kesulitan dalam mengintegrasikan keduanya. Sekarang mari kita mengukir rune sentimen Wudao. Kita harus berhasil. Bab 790.
Jericho Lee dengan hati-hati mendesak Senzi untuk mengukir di tepi tripod. Setelah beberapa napas, dia mengukir butiran pertama. Bersenandung. Kuali itu bergetar dan mengeluarkan kekuatan tolak. Namun segera rune emas muncul dari kuali dan bergabung dengan rune bela diri yang baru diukir. Penolakan terhadap kesadaran ilahi melemah dan kemudian menghilang. Melihat hal ini, Jericho Lee sangat gembira, hebat. Saya tidak menyangka Wudao Rune bisa menangkal reaksi penolakan. Pada awal casting tripod, ada banyak sekali root rune, dan inspirasi seni bela diri Jericho Lee berasal dari Alkitab medis, yang dapat dikatakan keduanya memiliki akar yang sama. Dengan Wudao Rune semacam ini sebagai kompromi, penolakan dapat terbawa secara alami. Tak lama kemudian, Jericho Lee mendesak kesadaran ilahi untuk mengukir semua pencerahan seni bela diri. Dalam proses ukiran, kesadaran ilahi juga bergabung dengan tripod ilahi bersama dengan pencerahan seni bela diri. Penolakan semakin kecil, dan akhirnya mereka selaras sempurna satu sama lain. Selesai. Jericho Lee sangat gembira. Ketika ilahi kesadaran, persepsi seni bela diri, dan tripod dewa terintegrasi sepenuhnya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa beberapa perubahan telah terjadi pada tripod dewa. Pertama-tama, dia merasakan lebih jelas tentang situasi di dalam kuali dan memiliki kendali yang lebih kuat atas kuali. Hati berpikir untuk bergerak, dia mampu menggerakkan tripod dari lautan pengetahuan. Saya sudah bisa memindahkan tripodnya. Mulut Jericho Lee melebar karena terkejut. Menurut Alkitab medis, dia tidak dapat mengendalikan kuali sampai setidaknya setelah dinasti Yuan. Dan karena perubahan kecilnya, dia mengambil kendali sending sebelumnya. Keluar. Begitu dia minum, dia ingin mengaduk tripod dan memanggil lautan pengetahuan. Namun setelah mencoba, saya menemukan bahwa itu sangat sulit. Bang! Kuali gantung itu jatuh kembali ke tempatnya semula, dan dahi Jericho Lee berkeringat dingin. Tripod yang sangat berat. Tampaknya dengan kultivasi saya saat ini, meskipun saya dapat mengontrol tripod, saya tidak dapat mengontrolnya dengan bebas. Saya dapat memanggil laut untuk menyerang sebagai senjata. Meskipun dia gagal, dia masih sangat senang, karena selama budidayanya meningkat dan dia dapat memanggil tripod, dia akan memiliki gada lain. Menurut Alkitab medis, tripod dewa nenek moyang Lee dapat menelan gunung, membakar langit, memasak laut, dan memurnikan langit dan bumi. Ia memiliki kekuatan yang tak terbatas. Dia memperkirakan bahwa dia harus memiliki kemampuan memanggil tripod selama budidayanya hampir di akhir periode Jin dan atau awal periode Yuan Ying. Ramuan emas kehidupan, Ning. Hati Jericho Lee tergerak lagi. Tripodnya bergetar, lalu cahaya keemasan bersinar. Ramuan emas dikumpulkan di tripod. Menyebarkan. Ramuan emas segera berubah menjadi cahaya keemasan, melebur ke dalam kuali dan menghilang. Hahaha. Jericho Lee tidak bisa menahan tawa, hebat. Ramuan emas kehidupan ini dapat berubah bentuk sesuka hati, dapat menyerang, dapat bertahan. Saya yakin benar seperti yang diharapkan Jindan dan Sending diintegrasikan menjadi satu, yang berarti ketika dia bertarung dengan orang-orang dengan Jindan di masa depan, dia bisa memanggil Sending untuk mengalahkan musuh sampai mati. Integrasi keduanya sekarang berarti siapapun bisa dipanggil. Dengan cara yang sama, ketika dia memanggil Sending untuk melawan musuh, Jindan juga bisa menyerang secara tiba-tiba. Ketika musuh ingin menyerang ramuan emas tersebut dapat diatomisasi menjadi bola Qi dan diintegrasikan dengan tripod dewa, sehingga musuh tidak dapat melukainya sama sekali. Itu benar-benar senjata ajaib yang dapat menyerang, bertahan, hadapi musuh, serang orang-orang Yin di belakang dan pukul batu bata. Setelah kegembiraan, Jericho Lee menarik napas dalam-dalam. Langkah selanjutnya adalah membiarkan 3 ramuan emas terintegrasi. Alkitab medis juga tidak menyebutkan praktik ini. Namun, dia belajar dari perpaduan ramuan emas ketiga dan tripod, dan dia tidak lagi sepenuhnya terbatas pada Alkitab medis. Dia percaya bahwa ketiga ramuan emas itu memiliki asal-usul yang sama dan pasti bisa menyatu satu sama lain. Benar saja, dengan pikirannya yang bergerak, hati dan ramuan emas di bidang ramuan terbang ke lautan pengetahuan dan dengan mudah menyatu dengan ramuan emas di tripod dewa. Bahkan ketiga ramuan emas tersebut menyatu dengan tripod dewa dan dapat dipisahkan secara terpisah. Apakah itu berarti jika seseorang menyerang hatiku, aku dapat bertahan dengan 3 ramuan emas pada saat yang bersamaan? Bisakah kamu mengerahkan kuali untuk bertahan? Bukankah itu tak terkalahkan? Jericho Lee sangat senang. Untuk seni bela diri lainnya, ramuan emas hanya bisa bertahan di bidang ramuan sebagai cara terakhir untuk melindungi hidupnya. Bagaimana dengan dia? 3 ramuan emas dapat menyerang atau bertahan, dan dapat ditransfer ke bagian tubuh manapun sesuka hati. Jika nyawanya dalam bahaya, dia juga bisa membiarkan semua ramuan emas melebur ke dalam kuali. Selama kualinya tidak hancur, dia tidak akan mati. Dia benar-benar hebat. Benar-benar tak terkalahkan. Bagus sekali. Langkah selanjutnya adalah langkah terakhir.
Saya harus memperkenalkan kekuatan roh langit dan bumi agar tubuh saya dikenali oleh jalan langit dan bumi. Ketiga ramuannya telah berhasil dipadatkan, namun wilayahnya masih dalam tahap akhir penciptaan lembah, karena ia belum memasukkan aura langit dan bumi ke dalam tubuhnya. Memimpin aura langit dan bumi adalah langkah terpenting untuk menerobos masa ramuan emas. Segala sesuatu di depannya dapat dikatakan meletakkan fondasinya, dan aura langit dan bumi memiliki kekuatan dan dampak penghancur yang kuat. Apakah itu dapat menahan aura langit dan bumi yang padam tergantung pada apakah fondasi yang diletakkan pada langkah sebelumnya cukup kokoh. Mulai. Jericho Lee menarik napas dalam-dalam, dan pupil matanya memancarkan cahaya tajam. Dia tegas dan tidak menunda-nunda. Dia melepaskan intersepsi aura langit dan bumi. Bersenandung. Pada saat aura langit dan bumi memasuki tubuhnya, Jericho Lee tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan gumaman yang menyakitkan. Wajahnya terkejut dan dia menghirup udara dingin. Nyeri. Pori-pori seluruh tubuh sepertinya menerima rasa sakit linci. Suatu kekuatan yang mengerikan, mengamuk di dalam tubuh, seperti ribuan rayap yang masuk ke dalam tubuh, merobek dan menghancurkan pembuluh darahnya. Meski dalam masyarakat modern saat ini, aura langit dan bumi sangatlah langka, namun rasa sakit fisik yang ditimbulkan oleh sedikit aura langit dan bumi itu juga membuat Jericho Lee merasa tak tertahankan. Itu adalah aura langit dan bumi yang mengerikan. Tingkat kekuatan dan Ki sama sekali tidak sama. Pantas saja guru surgawi memiliki kekuatan yang begitu kuat. Dia segera mendesak Ki asli untuk menetralisir dan melahap aura langit dan bumi, yang membuat rasa sakit fisiknya sedikit melemah. Mengingat kekuatan Antaik sebelumnya, Jericho Lee berpendapat bahwa aura langit dan bumi harusnya istimewa. Rasa sakit yang dia rasakan terlalu kuat. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa kebugaran fisik dan daya tahannya lebih baik daripada para Master Yuan Ying, tetapi mengapa dia merasa setiap pori-pori terasa sakit? Rasa sakitnya terlalu kuat. Apakah semakin kuat kekuatannya, semakin kuat pula rasa sakitnya? Harus. Semangat langit dan bumi ke dalam tubuh sebenarnya setara dengan mentransformasikan tubuh sang pejuang. Semakin lemah tubuhnya, semakin terbatas tingkat transformasi aura langit dan bumi. Kualitas fisiknya tidak sama. Dalam proses transformasi aura langit dan bumi dapat merangsang potensi budidaya pencak silat secara lebih luas. Selain itu, ia selalu merasa kekuatan Antaik sedikit lemah. Dia tahu dia sangat kuat, tapi tidak masuk akal kalau di tengah lembah, akan begitu mudah menghadapi prajurit di tengah inti emas. Dia segera mendapatkan jawaban atas pertanyaan ini.